Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Matsa Surba, berjumpa kembali di kanal YouTube MTS Ria Buana bersama Bu Dewi Faiza dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Yang kali ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi bagian 3, yaitu tentang organ hati. Nah, seperti yang sudah dipelajari di minggu-minggu sebelumnya, bahwa sistem ekskresi pada tubuh kita itu melibatkan organ ginjal, kemudian kulit, hati, dan paru-paru. Nah, kenapa berbeda? Karena memang hasil metabolisme yang dikeluarkan itu juga berbeda-beda. Nah, ini anak-anak, sehingga kita perlu mempelajari satu demi satu tentang organ ekskresi yang ada pada tubuh kita. Pada pembelajaran ini, nanti yang anak-anak bisa kuasai, yang pertama adalah tentang bagaimana struktur dan fungsi organ hati itu. Kemudian yang kedua, hasil ekskresi hati itu berupa apa. Kemudian yang ketiga, menyebutkan gangguan penyakit pada organ hati, dan yang keempat adalah upaya menjaga kesehatan pada hati. Nah, namun anak-anak, pada tujuan pelajaran ketiga dan keempat ini sebenarnya sudah dipelajari di bab sistem pencernaan di minggu-minggu sebelumnya, ya, sehingga pada video pembelajaran ini nanti kita hanya fokus pada struktur dan hasil ekskresi dari hati. Nah, ini anak-anak tentang struktur dan anatomi organ hati. Nah, kalau kita perhatikan, hati itu letaknya di mana? Hati itu letaknya di atas sistem pencernaan kita, yang tepatnya sangat berdekatan dengan organ lambung. Nah, jadi hati selain berperan dalam sistem pencernaan, ini di bab sistem pencernaan yang sudah kita pelajari, yaitu hati ini bisa menghasilkan kelenjar, ya. Nah, di situ ya. Nah, kemudian ada hubungannya dengan perombakan protein, ya, kemudian glukosa dan seterusnya. Nah, itu ada hubungannya dengan sistem pencernaan. Nah, namun pada pertemuan ini hati berperan pada sistem ekskresi. Nah, bagaimana hati ini bisa berperan dalam sistem ekskresi? Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu. Jadi ini ada organ hati, kemudian di sini ada namanya kantong empedu, ya. Nah, kemudian tadi berdekatan dengan organ pencernaan, ya. Nah, hati ini kalau kemudian Bu Dewi ambil selnya gitu, ya. Nah, ini yang disebut dengan hepatosit. Nah, ini ada, ini jadi tersusun atas sel-sel hepatosit. Jadi kalau Bu Dewi ambil satu bagian ini, kemudian ini tersusun dari sel-sel hepatosit yang terikat dengan ini pembuluh darah vena, ya. Ini ada pembuluh vena, ada pembuluh arteri. Nah, ini ya. Nah, ini tadi ada empedu. Nah, kalau di sini seperti ini kantong empedu. Nah, ini anak-anak tentang struktur dan anatomi organ hati. Nah, bagaimana hati itu bisa menghasilkan sisa, ya, metabolisme pada tubuh kita? Perhatikan. Nah, di sini hati itu perannya yang pertama adalah merombak eritrosit atau sel darah merah yang sudah tidak terpakai atau yang sudah mati. Nah, ini ya. Nah, bagaimana ini bisa dirombak kemudian bisa dimanfaatkan kembali oleh tubuh kita, dan bahkan kalau sudah tidak bisa nanti akan dibuang, ya. Nah, yang pertama, eritrosit ini mengandung hemoglobin, ini ya. Jadi hemoglobin ini ada di dalam eritrosit atau sel darah merah. Nah, hemoglobin inilah nanti yang akan dirubah oleh hati menjadi zat besi, kemudian globin, dan juga hemin. Nah, ini anak-anak, ternyata semuanya berasal dari hemoglobin.
hemoglobin. Nah, ini diurai menjadi zat besi, globin dan hemin, dirombak ya oleh hati. Nah, maka hati kita harus juga kita jaga supaya apa? Supaya memiliki kemampuan yang maksimal terkait dengan fungsinya, yaitu merombak hemoglobin ini. Nah, pada saat hemoglobin ini sudah dirombak, nanti akan menghasilkan zat besi. Nah, zat besi ini nanti yang kemudian akan dibawa ke sumsum merah tulang. Nih ya. Nah, sumsum merah tulang inilah yang nantinya akan memproduksi eritrosit kembali. Nah, ini anak-anak, Masya Allah, sehingga kita tidak pernah sampai kekurangan sel darah karena ada siklus yang luar biasa yang terjadi di dalam tubuh kita. Kalau rusak akan dibentuk kembali melalui organ hati ini ternyata. Nah, berikutnya globulin juga dirombak menjadi globin. Nah, globin ini nanti akan membentuk asam amino yang nantinya asam amino ini nanti akan berpengaruh dalam pembentukan protein. Nah, jadi anak-anak, kalau kita sedikit makan protein, ini insya Allah di dalam tubuh kita juga ada cadangan. Tetapi perlu ada tambahan ya dari luar, yaitu sayur-sayuran, kemudian hewan atau disebut dengan protein nabati dan juga protein hewani untuk menyeimbangkan kebutuhan protein yang ada di dalam tubuh kita. Berikutnya, hemoglobin ini juga akan membentuk hemin. Nah, hemin inilah nanti yang akan membentuk yang disebut dengan biliverdin. Nah, biliverdin inilah ya yang berupa cairan hijauan yang ada di dalam empedu ya. Jadi ini yang kemudian nanti akan dibawa ke usus ya, sehingga di dalam usus nanti akan punya peran untuk memberikan warna pada sisa makanan yang tidak diserap oleh tubuh kita, oleh sel-sel tubuh kita. Nah, biliverdin ini nanti akan membentuk namanya bilirubin. Nah, ini ya. Nah, ini yang ada di usus kita. Nah, bilirubin inilah nanti yang kemudian akan berubah menjadi urobilinogen. Nah, inilah ya, urobilinogen inilah yang nantinya akan mewarnai kenapa sih ketika kita minum air bening, minum susu putih, tetapi yang kita keluarkan tidak sama sebagaimana yang kita minum. Begitu pula ketika kita makan nasi, ya, maka yang kita keluarkan tidak sebagaimana warna nasi. Nah, ini ternyata dipengaruhi oleh urobilinogen. Nah, ini anak-anak coba perhatikan. Jadi urobilinogen itu akan memberikan warna kuning kecoklatan pada feses dan memberikan warna urin ya. Nah, ini disebabkan oleh adanya zat warna pada urobilinogen yang disebut dengan sterkobilin dan urobilin. Nah, sterkobilin inilah yang memberikan warna kecoklatan pada feses ya. Kalau urobilin ini memberikan warna agak ada kuning, ada coklat itu ya. Nah, ini sehingga ketika kita minum air bening, kemudian minum susu putih, tapi yang kita keluarkan kok warnanya berbeda. Nah, ternyata disebabkan oleh urobilin dan juga sterkobilin yang ini semuanya terdapat pada urobilinogen. Nah, ini anak-anak tentang bagaimana peran hati di dalam proses ekskresi ya di dalam tubuh kita. Nah, selain itu, fungsi hati yang lain dalam sistem ekskresi juga menguraikan gas amonia yang berbahaya dalam tubuh menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Jadi kalau berupa gas amonia itu membahayakan, tetapi ternyata oleh hati dirubah menjadi urea. Nah, amonia tersebut dihasilkan oleh proses metabolisme asam amino. Nah, urea dari dalam hati ini akan dikeluarkan dan diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan bersama dengan urin. Nah, inilah anak-anak, selain tadi merombak hemoglobin juga berperan dalam menguraikan gas amonia yang berbahaya menjadi urea.
Nah, inilah perlunya kita belajar organ hati sehingga kita tahu fungsinya dan bisa memahami bagaimana cara menjaga kesehatannya. Nah, ini nanti bagaimana supaya kita bisa menjaga organ-organ ekskresi yang ada pada tubuh kita. Maka anak-anak perlu menuliskan ini ya. Sebutkan 3 macam pola gaya hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Nah, tentunya ini adalah pola makan kita ya. Bagaimana supaya organ ekskresi kita ini bisa terjaga kesehatannya. Nah, ini anak-anak yang dapat Bunda sampaikan tentang sistem ekskresi. Yang pertama minggu sebelumnya adalah tentang ginjal, kemudian kulit dan hati. Dan dengan pembelajaran ini semoga anak-anak bisa mengetahui peran masing-masing organ sehingga bisa menjaga bagaimana supaya organ ini tetap bisa berfungsi sebagaimana perannya sekaligus bisa menjaga kesehatannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.